Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma, Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1668. Orang yang membabarkan Dharma akan berdiam dengan damai dalam belas kasih. 5 cara pembabaran Dharma dari Tathagata, yaitu Sang Buddha datang ke dunia membabarkan Dharma dengan menggunakan 5 metode untuk membabarkan Dharma. 5 cara pembabaran Dharma dari Tathagata. 1. Lisan. 2. Sesuai kondisi dan kapasitas. 3. Metode terampil atau upaya kausalya. 4. Pintu Dharma. 5. Maha belas kasihan. Yang pertama adalah lisan. Dengan menggunakan suara untuk membabarkan Dharma. Dengan metode ini membabarkan Dharma untuk semua makhluk. Semua makhluk bersukacita mendengarkannya. Yang kedua adalah sesuai kondisi dan kapasitas, yaitu disesuaikan dengan kapasitas dari para makhluk dalam membabarkan intisari dari segala dharma. Kapasitas para makhluk seperti apa yang dimiliki, apakah itu kapasitas tajam atau tumpul. Sesuai kapasitas para makhluk memberi bimbingan dengan sabar dan sistematis. Sang Buddha demi membimbing para makhluk tidak ragu bekerja keras. Tiada hentinya bolak-balik ke dunia ini. Kapasitas para makhluk tidak merata. Sang Buddha dari kehidupan ke kehidupan membimbing dan membabarkan Dharma sesuai kapasitas para makhluk. Sangatlah sulit. 1. Lisan. Menggunakan suara untuk membabarkan Dharma. Para makhluk mendengarkan dengan sukacita. 2. Sesuai kondisi dan kapasitas. Disesuaikan dengan kapasitas dari para makhluk dalam membabarkan intisari dari segala dharma. Yang ketiga adalah metode terampil atau upaya kausalya, yaitu metode terampil, membabarkan dharma dengan menggunakan metode terampil untuk membimbing semua makhluk. Metode terampil adalah ketika ada yang sedang menderita, saat Sang Buddha melihat ada yang menderita, tidak bisa secara langsung membabarkan tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Walaupun beberapa hari ini kita terus membahas tentang metode pembabaran Dharma dari Buddha, memperhatikan penderitaan para makhluk dan membabarkan sesuai kondisinya. Yang paling dasar adalah membuat semuanya menyadari akan penderitaan dan dari mana sumber penderitaan tersebut. Awal mula Buddha mengajarkan demikian, tetapi beberapa makhluk hidup dia tidak mampu dalam sekejap menerima bahwa di dunia adalah menderita. Dia merasa, saya datang ke dunia merasa menikmatinya dan lain-lain, bebas sesuai keinginan. Tidak pernah mengalami hal yang menurut dia adalah penderitaan. Jadi para makhluk yang seperti ini tidak bisa langsung katakan kepadanya tentang penderitaan. Para makhluk tidak mampu memahami, jadi Sang Buddha harus dengan yang lain, menggunakan semacam metode mudah dan terampil untuk membabarkan Dharma, untuk membimbing dan menyadarkan dia, apa yang dia sukai, bagaimana membuat dia melihat orang lain sedang berkegiatan. Maka dia akan bergerak sendiri. Semua orang sangat gembira. Kamu bisa gembira berkegiatan, saya juga sukacita. Maka dengan demikian dia bergabung. Kegiatan ini sangat bagus. Ternyata sedang berbuat kebajikan. Kebajikan dilakukan seperti ini, maka sukacita. Perlahan-lahan dia akan bisa menyadari, bukan hanya sukacita, tapi sangat bermakna. Hal yang bermakna, saya sukacita. Saya ikhlas, ingin bergabung untuk mengerjakan. Ini adalah menggunakan salah satu metode. Bukan langsung memberitahukan kepadanya tentang hukum sebab akibat. Bukan langsung beritahu dia tentang penderitaan. Karena para makhluk semua memiliki akar kebajikan, sifat hakiki. Jadi dengan cara ini mengajak masuk ke dalam perkumpulan, membuat dia melihat orang yang bersatu. Bersumbangsi membuatnya begitu sukacita. Dengan sendirinya bergabung untuk mengerjakan. Menurut saya, ini adalah di dunia masa kini. Seharusnya merupakan metode yang sangat berguna. Ini dinamakan Dharma untuk menyadarkan. Ini adalah Dharma metode terampil.
tidak sepenuhnya memahami dunia, tapi dia sukacita untuk bergabung. Dengan demikian pelan-pelan membuat dia mendekati Dharma untuk memahami. Ini adalah metode mudah dan terampil untuk membabarkan Dharma. 3. Metode terampil atau upaya kausalia, membabarkan Dharma dengan menggunakan metode terampil untuk memberikan bimbingan. 4. Pintu Dharma, membabarkan Dharma menakjubkan dan menguraikan poin utamanya, serta menjelaskan bagaimana memasuki doktrin dari ajaran pembebasan. Keempat adalah pintu Dharma, perlahan-lahan membimbingnya ke dalam, tidak peduli jenis akar kapasitas yang dimiliki atau metode apa yang digunakan untuk membimbing. Selalu secara perlahan mendekati Dharma, lalu secara perlahan menggunakan Dharma yang menakjubkan. Menguraikan poin utama dan menjelaskan maksud kepada mereka. Menjelaskan atau berbagai tindakan kepada mereka. Lihatlah mengapa sebagian orang memerlukan pertolongan kita. Mengapa dunia ini begitu tidak kekal? Karena di masa lalu terdapat benih dan kondisi yang demikian. Perlahan-lahan membuat mereka berada di kerumunan orang banyak. Keyakinan setiap orang telah menumbuhkan keyakinan diri saya. Semua orang sangat bersedia untuk berdedikasi, membuat saya melakukannya dengan sukacita. Dharma yang saya dengar sangat masuk akal, sehingga saya mulai menerima Dharma. Orang yang memiliki kapasitas sedang seperti ini, mereka demikian menerima Dharma dan bimbingan. Ini adalah menguraikan poin utamanya. Sama seperti kita dicuci, kita juga karena melihat penderitaan memerlukan bantuan. Siapa yang bisa datang membantu? Bagaimana mengumpulkan kekuatan? Kita sedikit demi sedikit, setiap orang mengakumulasi setetes demi setetes. Dengan memberitahukan semua orang, orang-orang ini sangat memerlukan bantuan, namun kekuatan tidak cukup. Jika kita mengumpulkan sedikit demi sedikit dari semua orang, maka kita bisa membantu orang. Hal yang sangat sederhana, kita tidak berkata, kita perlu menggunakan banyak uang untuk menolong orang. Tidak harus demikian, hanya perlu menghemat sedikit uang belanja dengan menguraikan sedikit pembelian sayur. Tidak akan mempengaruhi makanan kita. Dengan demikian, kita dapat berbuat baik. Apalagi hal baik ini dapat diselesaikan sangat cepat. Apa yang dikumpulkan bulan ini, apa akan menghasilkan benih dan kondisi di bulan ini. Ketika mulai menerima kasus orang tua yang kesepian tersebut telah berbaring di atas ranjang pada gubuk yang lusuh dan kotor, orang tua yang kurus dan sakit tersebut terbaring di atas ranjang. Ketika kita mengunjunginya sungguh menderita, rasa iba dan kondisi yang demikian. Dengan menyaksikan penderitaan akan tahu akan berkah pada diri sendiri. Uang sedikit demi sedikit ini setiap hari apalah artinya? Ketika semua orang mengumpulkannya, maka mampu untuk menolong orang tua tersebut. Saya melihatnya, saya mampu melakukannya. Pemandangan yang begitu memilukan ini. Kita juga boleh memberitahu semua orang. Sekarang saya melakukan hal ini. Saya merasakan hal ini memiliki makna. Satu hari hanya 50 sen saja. Bagaimana dengan Anda? Sangat baik. Karena Anda berbuat demikian, saya juga tidak jauh berbeda. Saya juga akan mendonasikan 50 sen. Dengan demikian satu persatu diteruskan. Oleh karena itu, suci berawal dari 50 sen yang tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Juga bukan berarti mereka dalam kesusahan ingin memohon. Tidak ada. Tanpa meminta. Pada masa lalu, orang biasa juga memohon. Jika saya bisa memperolehnya, maka saya akan bisa berdonasi. Sejak saat itu kita mulai tanpa pamrih. 50 sen hanya sedikit saja, sehingga semua orang mampu melakukannya. Juga ketika melihat penderitaan, mengetahui diri sendiri memiliki berkah. Demikian secara perlahan terakumulasikan, yakni membimbing mereka tetap melakukan hal baik. Sebab dan kondisi, terus melakukan kebaikan, terus-menerus melakukannya. Semakin melakukan semakin sukacita melihat orang yang menderita. Memunculkan hati welas asih, demikian perjalanannya.
Berkah adalah sukacita yang diperoleh dari bersumbangsi. Semuanya seharusnya masih ingat. Pada tahun 2003, Master pernah terus memberitahu semuanya. Berkah adalah sukacita yang diperoleh dari bersumbangsi. Kebijaksanaan adalah keleluasaan yang diperoleh dari sikap berpengertian. Perlahan-lahan, lihat, haya, orang lain lebih susah daripada aku. Jadi aku seharusnya benar-benar melatih diri, sangat menakutkan. Ini dinamakan hukum karma, hukum sebab akibat. Tidak dapat dikendalikan oleh diri kita sendiri, mendapatkan kesulitan yang sedemikian besar. Kita telah melihatnya, jadi dengan sendirinya. Hukum sebab akibat ini kita dapat pelan-pelan menerimanya. Dengan mulai mendengarkan Dharma, jadi dinamakan. Menjelaskan bagaimana memasuki doktrin dari ajaran pembebasan dari sini. Mulai memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis. Masuk dalam kegiatan amal. Kita sudah membuka doktrin dari ajarannya. Awalnya adalah demikian, mulai dari 5 sen, menghadapi orang yang menderita. Bersumbangsi dan membantu mereka. Jalan ini terus berlanjut. Perlahan-lahan semua orang memahami Dharma Buddha secara tidak langsung. Maka, menjelaskan bagaimana memasuki doktrin dari ajaran pembebasan, melihat penderitaan ternyata diciptakan oleh sebab dan akibat. Mewaspadai diri sendiri terhadap arah ini adalah tujuan utama. Arah tujuan kita membuka pintu ini agar orang-orang bisa masuk ke dalamnya. Arah ini untuk mengarahkan semua orang ke arah yang tepat. Tujuan utama dengan ajaran Dharma kita adalah dimulai dengan seperti ini. Ini dinamakan mastap. Menguraikan poin utamanya serta menjelaskan bagaimana memasuki doktrin dari ajaran pembebasan. Kita semua sudah sangat memahaminya. Mastap ini kita memahaminya. Jadi 5. Maha belas kasihan, membangkitkan kemaha welas asihan dalam setiap niat pikiran dan setiap momen, karena tidak tega melihat para makhluk. Makanya membabarkan Dharma untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan dari orang-orang yang melatih dan menegakkannya. Ini juga yang Sang Buddha ajarkan kepada kita, untuk bersungguh-sungguh menjaga pikiran kita. Terus-menerus menghargai pikiran kita. Dalam sekejap, saat pikiran baik muncul dan semua orang menanggapinya, kita tidak boleh membiarkan pikiran ini berhenti. Ini adalah niat baik. Niat baik ini yaitu tidak tega melihat para makhluk menderita. Saat para makhluk menderita, karena kita bertekad untuk bergabung, dengan sendirinya ini adalah fokus kita. Hal yang harus kita lakukan, jadi pikiran ini akan berlangsung terus-menerus. Kita tetap menemukan banyak informasi tentang para makhluk yang menderita. Saat kita menemukannya, kita jangan meninggalkannya. Dalam kehidupan Sang Buddha mengatakan tidak tega melihat para makhluk. Kita sekarang jangan menyerah pada para makhluk yang menderita. Jadi, tidak menyerah dan tidak tega sama artinya. Jadi, karena tidak tega melihat para makhluk, makanya membabarkan Dharma. Kita membantu para makhluk. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Ini juga semangat dari ajaran Sang Buddha. Maka, untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan yang melatih dan menegakkannya, yaitu adalah kebijaksanaan adalah keleluasaan yang diperoleh dari sikap berpengertian. Berawal dari berkah adalah sukacita yang diperoleh dari bersumbangsi yang diajarkan Sang Buddha untuk kita. Memberikan kita arah tujuan untuk mengumpulkan berkah. Ini adalah tujuan utama kita. Ajaran yang diberikan kepada kita yaitu membuka hati welas asih. Maha cinta kasih dan maha belas kasih ini sebersih niat dalam sekejap. Karena telah membuka pintu hati ini, saat melihat penderitaan kita perlu secara terus-menerus menumbuhkan kebijaksanaan. Dharma juga perlu dipahami, kebajikan juga perlu dijalankan. Ini adalah tujuan utama kita.
juga merupakan makstab kita, juga merupakan tujuan ajaran. Ini merupakan tujuan dari Sang Buddha datang ke dunia yang menggunakan 5 metode membabarkan Dharma. Ingat, yang pertama adalah lisan. Untuk membimbing orang lain perlu menggunakan bahasa, berbicara, menghimbau. Maka perlu menggunakan suara untuk membabarkan Dharma. Berbagai macam Dharma agar para makhluk dapat menerima dengan sukacita. Dengan demikian barulah kita bisa direalisasikan dan mempraktekkannya dengan tindakan nyata. Yang kedua adalah sesuai kondisi dan kapasitas. Sesuai dengan akar kapasitas para makhluk, kita berharap mereka juga dapat melakukan kebajikan. Tidak ada penderitaan ataupun kebahagiaan di dunia ini. Kita demikian mengatakan, marilah kita bersama-sama masuk ke sana dengan sukacita. Setelah melakukan semuanya bersukacita. Inilah sesuai kapasitas para makhluk membabarkan intisari Dharma. Pada saat itu tidak harus kondisinya sangat menderita, juga tidak harus sangat kaya, bisa membantu orang lain. Bersama-sama kita melakukannya. Yang ketiga, metode terampil atau upaya kausalia. Membabarkan Dharma dengan menggunakan metode terampil untuk memberikan bimbingan. Dengan demikian berbagai macam pintu Dharma selain kita sendiri melakukan, menghimpun setetes demi setetes. Kita juga dapat mengajaknya bersama-sama melakukan. Lihat, demikian kita melakukannya. Saat giliran dia, siapapun itu dapat meneruskannya, dapat mengajak dan membimbing orang lain. Dengan demikian, ini adalah sebuah metode pengembangan. Satu demi satu tersebar secara luas. Keempat, pintu Dharma. Itulah membabarkan Dharma yang menakjubkan. Kita mulai memperkenalkan kepadanya agar dia dapat masuk ke dalam pintu Dharma. Terhadap Dharma, Buddha bisa memahaminya. Jelas akan benih dan buah karma. Dengan demikian sembari memupuk berkah juga memupuk kebijaksanaan. Terakhir, kelima adalah membangkitkan maha kewelas asihan, yaitu tidak tega melihat para makhluk. Inilah 5 metode membabarkan Dharma saat Sang Buddha datang ke dunia. Mari kita pikirkan 5 metode ini. Bukannya semuanya telah pernah kita lalui atau mengalami. Setiap metode setiap kali bisa kita terima, dapat diterima para makhluk. Dapat dilakukan setiap manusia, dilakukan dengan sangat bermakna. Dharma telah membuktikan kepada kita, membuktikan bahwa segala hal di dunia ini tidak ada yang selisih. Maka kita harus memahami dengan sepenuh hati bahwa di dunia ini banyak penderitaan. Di dunia ini ada kebahagiaan dan penderitaan. Berbahagia seperti di surga, menderita seperti di neraka. Kita belajar jalan bodhisattva di dunia ini. Kita bisa memilih, melihat bagaimana kehidupan orang kaya, bagaimana kondisi orang yang miskin. Sebelumnya kita pernah membahas makhluk di neraka itu sangat menderita. Kita bisa melihat neraka di dunia ini karena kita melakukan kebajikan. Dari kasus yang kita tangani, jika kita benar-benar menyusul kehidupan ini, bukankah sama dengan neraka? Neraka di dunia ini tersebar di mana-mana, sangat banyak. Bencana atau malapetaka maupun yang dibawa ke kehidupan ini adalah penderitaan. Ini sangat banyak dan benar-benar susah mempertahankan kehidupan seperti ini. Dunia ini yang seperti neraka. Penderitaan neraka di dunia ini sangatlah banyak. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, akibat segala kesakitan dan penderitaan di dalam neraka, terdengar berbagai jenis suara dari mereka yang menderita luar biasa. Suara dari setan kelaparan yang didera rasa lapar dan dahaga, mencari makanan dan minuman. Suara dari para asura yang berdiam di tepi samudera. Mereka berteriak keras pada saat sama-sama berbicara. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Hal ini ingin mengingatkan kewaspadaan kita, penderitaan yang kita lihat di dunia ini. Semua penderitaan ini seperti demikian. Ada berbagai macam penderitaan, sungguh menderita. Ada yang kelaparan, ada yang kesakitan karena penyakit. Ada orang memiliki mental tidak bisa mengendalikan diri sendiri, seperti asura.
Mereka mengumpulkan kebencian dan permusuhan di dunia ini, melihat orang akan berteriak keras, saling bertengkar dan memaki. Dunia ini sungguh menderita. Selanjutnya dapat kita lihat bagaimana sutra ini. Orang-orang yang menjalankan praktek bodhisattva karena banyak mendengarkan, makanya terhadap segala dharma yang sesat ataupun benar, tiada yang tidak dipahami sepenuhnya. Mereka mengendalikan tubuh, ucapan dan pikiran agar sesuai dengan sila. Murni, tidak dibingungkan oleh jalan yang salah, senantiasa berdiam dengan damai tanpa kenal mundur pada dharma benar dari Tathagata. Kita harus mengetahuinya, harus bersungguh hati, semangat mempraktekkan jalan bodhisattva. Kita harus sering mendengarkan dharma hingga tiada yang tidak dipahami sepenuhnya. Jika kita mendengarkan dharma, maka kita akan sangat jelas memahami sepenuhnya. Dengan segala dharma yang benar ini, kita akan dapat mengendalikan tubuh, ucapan, dan pikiran, meningkatkan kewaspadaan kita. Tubuh, ucapan, dan pikiran harus kita perhatikan dengan baik, harus senantiasa jernih. Jangan dipenuhi dengan noda batin. Jika tercemar, maka tubuh akan melakukan pembunuhan, mencuri, dan perbuatan asusila. Bagaimana dengan ucapan? Berkata tidak benar, omong kosong, berbohong, dan berlidah dua. Bagaimana dengan pikiran? Kita akan menjadi ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Ini disebut tercemar. Sekarang kita harus menjaga tubuh, ucapan, dan pikiran dengan benar. Maka kita telah mempertahankan sila yang baik. Tidak dibingungkan oleh jalan yang salah. Jangan terjerumus di jalan yang salah. Saya tetap menjaganya dengan baik, sehingga senantiasa berdiam dengan damai tanpa kenal mundur pada dharma benar dari Tathagata. Kita harus benar-benar menjaga dengan sepenuh hati, berdiam dengan damai. Inilah arah kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh menyerapnya. Selanjutnya dikatakan, orang yang membabarkan dharma secara demikian akan berdiam dengan damai di sini, mendengarkan berbagai suara dari kejauhan tanpa merusak akar telinganya. Pada dunia-dunia di 10 penjuru, burung dan hewan saling bersahutan. Orang yang membabarkan dharma akan mendengar semuanya di sini. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Orang yang membabarkan dharma secara demikian akan berdiam dengan damai di sini. Orang yang membabarkan dharma berdiam pada tingkat kemurnian, kewelas asihan, dan kesabaran. Makanya disebut akan berdiam dengan damai di sini. Mari bersungguh hati dalam melihat naskah sutra ini, sehingga melatih dharma bajik haruslah bersungguh-sungguh, menumbuhkan jiwa penuh welas asih kita. Ketika melihat para makhluk yang menderita di seluruh dunia, para makhluk di dunia ini kita harus lebih banyak memahaminya. Yang dikatakan di sini para makhluk adalah yang memiliki nyawa. Yang memiliki nyawa baik itu manusia maupun hewan. Semuanya disebut sebagai para makhluk. Para makhluk ini telah tersesat, sedangkan kita hadir di dunia ini. Kita ada mendengar Dharma Buddha, memahami penderitaan para makhluk di dunia. Kita semua sudah tahu, sehingga kita menjaga perbuatan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Menerima Dharma Buddha, batin kita bisa berdiam dengan tenang menghadapi para makhluk. Kita harus membangkitkan batin penuh welas asih. Ketika melihat mereka merasakan penderitaan, kita melapangkan batin kita, berusaha untuk menyelamatkan semuanya. Baik-baik memikirkan cara bagaimana dapat membantu mereka. Bahkan setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, masih dilanjutkan dengan membabarkan dharma, agar jasmani dan batin mereka dapat berdiam dengan tenang, berdiam dalam tempat yang damai dan bahagia, agar mereka bisa damai dan bahagia, berdiam dengan damai dalam hati, belas kasih nan setara. Ketika melihat para makhluk yang menderita di seluruh dunia, akan berusaha untuk menyelamatkan semuanya, memungkinkan mereka untuk berdiam pada tempat berteduh yang tenang, tentram, dan penuh kebahagiaan. Seperti saat bencana banjir 8 Agustus 2009, Topan Morakot
mengakibatkan Pingtung dan Kaohsiung banjir besar. Saat itu insan Ceci sudah mulai bergerak. Mengatasi sangat banyak kesulitan. Atas gunung, seluruh gunung longsor ke bawah. Orang yang meninggal tidak dapat dihitung. Saat itu berpikir, karena sekarang gunung sudah terus dirusak, sudah ekstrim dan krisis. Atas gunung tidak bisa ditempati orang lain. Bagaimana mau menyerukan semua orang turun gunung? Mau tinggal di mana? Kita segera merencanakan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah dan Ceci segera mereka menyediakan tanah. Kita segera menggambar denah, membangun dalam waktu 88 hari, membuat mereka bisa pindah tinggal di dalam. Ini adalah batin berdiam dengan tenang, membuat mereka bisa tinggal dengan tenang karena mereka ada menderita. Kita berusaha untuk menyelamatkan semuanya. Orang-orang ini, kita seluruhnya mau agar mereka ada satu tempat aman dan tenang berteduh. Masih harus bersungguh-sungguh membujuk mereka turun. Terakhir kali saya berada di Kaohsiung, segera setelah saya membicarakannya, semua orang tampaknya berada di tempat kejadian lagi. Kegembiraan seperti itu, pemandangan itu, semua makhluk hidup yang menghadapi penderitaan, seperti menangis di neraka tanpa jalan keluar. Duka, keadaan yang menyedihkan, mereka mau membujuk mereka. Begitu menderita, turun dan tinggal di bawah gunung. Bicaranya juga butuh waktu lama. Inilah yang pernah mengalami. Jadi tidak peduli betapa sulitnya, mereka semua bersedia. Melihat para makhluk menderita akan berusaha untuk menyelamatkan semuanya. Memungkinkan mereka untuk berdiam pada tempat berteduh yang tenang, tentram, dan penuh kebahagiaan. Melihat naskah ini tiba-tiba teringat saat itu. Jadi membuka pintu ini, maktab ini, inilah tujuannya. Kita semua jalan bersama. Jadi naskah sutra mengatakan, mendengarkan berbagai suara dari kejauhan tanpa merusak akar telinganya. Dapat mendengarkan segala suara yang dekat ataupun jauh. Semuanya enak di telinga dan tidak merusak akar telinga. Bila dari kejauhan mendengar suara tidak baik dari keempat kejahatan, malah menambah keteguhan daripada perhatian benar dan tidak merusak akar telinga. Saat itu bencana banjir Kaohsiung dan di daerah pegunungan Pingtung tidak hanya dibantu oleh penduduk setempat saja, namun juga orang-orang dari Taipei atau Taichung, bahkan dari luar negeri juga membantu. Segera setelah mendengar berita tersebut, banyak pihak yang bergerak cepat dari utara dan tengah Taiwan menuju selatan. Ada sebuah pemandangan yang sangat berkesan di jalan tol. Puluhan kendaraan besar, seperti alat berat dan truk-truk besar, bergerak beriringan dari utara dan tengah menuju selatan. Semua kendaraan ini membawa spanduk bertuliskan Ceci Kaohsiung untuk memberikan bantuan dalam proses rekonstruksi. Setelah bencana banjir di wilayah Kaohsiung dan Pingtung, pemandangan ini sangat luar biasa dan menakjubkan. Sepanjang jalan tol dipenuhi oleh konvoi kendaraan dari Ceci. Terdiri dari alat berat dan truk besar, terus bergerak menuju selatan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Ini mendengarnya dari tempat yang jauh. Semuanya juga sama mulai bergerak. Setelah mendengarnya tidak merusak akar telinga dan malah membangkitkan rasa belas kasih. Hati berbelas kasih semacam ini, setelah mendengarnya hati berbelas kasih begitu terbangkitkan. Semua orang bersama-sama bergerak seperti ini pergi ke sana. Jadi, mendengarkan berbagai suara dari kejauhan, para makhluk mengalami penderitaan tanpa merusak akar telinganya. Begitu telinga mendengarkannya, segera membangkitkan kegunaannya. Jadi, 6 akar saling berinteraksi. Kita bisa membangkitkan tubuh kita, mulai menggunakan pikiran kita untuk bergerak maju. Inilah jasa kebajikan, mendengarkan dengan akar telinga. Tidak merusak dan malah menciptakan jasa kebajikan. Jadi, dapat mendengarkan segala suara yang dekat ataupun jauh. Semuanya enak didengar.
Tidak peduli dimanapun tempatnya. Di luar negeri ada bencana, seperti kita di Myanmar tahun 2019, membagikan benih padi, masih ada barisan timah kita. Ada dokter dari Taiwan, ada Filipina dan Vietnam masuk ke dalam kampung orang buta di Vietnam. Mengapa orang-orang di kampung tersebut yang matanya buta ada begitu banyak mau pergi untuk melakukan baksos di sana? Mau melakukan penyelidikan, selain mengobati masih mau pergi untuk melihat apakah ada cara untuk menghentikannya. Apa sebab dan kondisi dari tempat tersebut yang menyebabkan mereka yang terlahir di tempat ini perlahan-lahan matanya menjadi tidak bisa melihat? Sebenarnya apa sebab dan kondisi apa? Ingin pergi untuk menyelidikinya. Jadi, misi pengobatan dan misi amal saat ini menjangkau ke negara-negara lain. Satu kelompok di Vietnam, satu kelompok di Myanmar. Begitulah suara dari kejauhan. Dapat mendengar suara, semuanya enak di telinga dan tidak merusak akar telinga. Tidak hanya begitu saja, tetapi harus diperlebar. Bila kita kejauhan mendengar suara tidak baik dari 4 kejahatan, malah menambah keteguhan daripada perhatian benar dan tidak merusak akar telinga. Di dunia ini kita mendengar berbagai macam suara. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mendengarnya? Kembali seperti asura, kebiasaan para makhluk, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, serta alam asura. 4 kejahatan ini tidak bajik. Semakin kuat suara ini, semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Jangan ada keserakahan, kebencian, dan kebodohan, dan pelatihan yang kurang. Asura adalah baik dan jahat. Dunia kehidupan manusia sangat susah, maka Buddha mengajarkan Dharma, membantu kita membangkitkan pikiran yang benar. Sang Buddha mengatakan suara dari manusia yang kesusahan membangkitkan kewelas asihan kita. Setelah membicarakan keserakahan, kebencian, dan kebodohan, mudah bagi asura untuk bangkit dan mudah juga baginya untuk menjadi marah. Orang seperti ini Sang Buddha mengajarkan kepada kita agar kita membina diri memiliki pikiran yang benar, tidak merusak akar telinga. Naskah sutra juga mengatakan, pada dunia-dunia di 10 penjuru, burung dan hewan saling bersahutan. Ketika teman-teman yang tidak baik saling berdekatan, praktek bersama dengan penyesuaian diri akan menciptakan kejahatan. Bagaikan burung dan hewan saling bersahutan. Orang-orang bajik akan saling mengasihi, sama-sama mempraktekkan segala kebajikan. Bagaimana dekat dengan tinta bak atau dekat dengan gincu, lingkungan dan pengajaran akan sangat berkaitan. Pada dunia-dunia di 10 penjuru masih ada burung dan hewan. Suara mereka saling bersahutan. Dengan suara yang berbeda, lihat gajah memiliki suara gajah sendiri. Jika gajah berseru, suaranya bisa terdengar sangat jauh. Jika harimau atau singa mengeluarkan suara, getarannya bisa mengguncang hutan. Bahkan hewan-hewan kecil di dalamnya bisa terkejut. Semuanya sangat menggetarkan. Burung adalah hewan yang terbang di langit. Disebut burung, sedangkan binatang adalah berjalan di darat. Masing-masing memiliki suara mereka sendiri. Pagi-pagi sekali kita bisa mendengar suara burung. Itu adalah suara burung. Bagaimana dengan binatang? Jika pergi ke gunung, kita mendengar suara monyet. Atau di tempat gajah, ada suara gajah juga terdengar. Semua ini memiliki suara. Ketika teman-teman yang tidak baik saling berdekatan, seperti itulah kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Ada pepatah kuno mengatakan, dekat akan gincu akan menjadi merah, dekat dengan tinta bak akan menjadi hitam. Pepatah ini mengatakan bahwa kita pada dasarnya sangat polos. Jika membiarkan teman buruk dan merugikan menarik kita akan terpengaruh ikut. Melihat dia melakukan, mengajak kita bergabung. Kita pun mengikutinya melakukan, begitu hingga akhir. Dengan teman yang buruk ini meski berteman baik, bisa menjadi berselisih. Teman yang buruk ini bisa menjadi musuh.
Orang seperti ini banyak di dunia, tidak mengerti arah kebaikan, tidak mengerti berjalan di jalan yang benar. Ini semua diumpamakan burung atau hewan saling bersentuhan. Ini adalah orang yang tidak paham prinsip kebenaran. Orang dulu jika lagi memarahi orang yang tidak berbakti akan mengatakan, kamu ini seperti hewan liar. Dalam satu keluarga antara suami dan istri tidak menaati aturan. Akan dikatakan ini seperti hewan, singkat kata, yang tidak berpikiran baik, yang melakukan kejahatan, dideskripsikan sebagai burung dan hewan. Jadi di dunia ini saling bertarung antar sesama. Tempat ini pada dunia-dunia di 10 penjuru, burung dan hewan saling bersahutan. Ini menjelaskan perumpamaan bahwa manusia ibarat dari burung dan hewan, teman yang buruk, tidak memahami prinsip kebenaran dan saling merugikan, ibarat burung dan hewan. Orang-orang bajik akan saling mengasihi, sama-sama mempraktekkan segala kebajikan, sebagaimana dekat dengan tinta bak atau dekat dengan gincu. Lingkungan dan pengajaran akan saling berkaitan. Dekat dengan tinta bak akan menjadi hitam, artinya jika berdekatan dengan yang jahat, kita bisa menjadi jahat. Jika berdekatan dengan yang baik, maka akan menjadi baik. Saling mengajarkan. Jadi, orang-orang yang membabarkan dharma akan mendengar semuanya ini. Orang yang membabarkan dharma dari sini dapat menentukan apakah suara baik atau suara jahat. Dengan mendengar suaranya, tiada satupun yang tidak dipahami secara sempurna. Demikianlah dunia manusia, baik itu alam para makhluk, alam binatang, atau alam manusia. Alam manusia, kita tahu alam manusia adalah jalan kebajikan. Alam binatang adalah jalan kejahatan. Namun di tengah alam manusia yang bajik terhadap kejahatan, yaitu diumpamakan burung dan hewan, dengan prinsip yang sama. Jadi, orang yang membabarkan dharma akan mendengar semuanya di sini. Orang yang membabarkan dharma telah memahami prinsip kebenaran. Kebajikan dan kejahatan telah sangat jelas. Tidak peduli suara apapun, dunia berbentuk seperti apa. Tidak perlu melihat dengan mata, dengan telinga dengar sudah tahu. Telinganya dapat mendengar dengan sangat jelas, seperti yang baru saja dibahas. Di selatan ada bencana banjir, utara dan tengah segera pergi membantu. Ini tidak hanya tentang daerah yang dekat saja, bahkan yang jauh di seluruh penjuru dapat mendengarnya. Dari luar negeri juga bisa mengulurkan tangan, atau ketika tempat kita ini mendengar berita bencana dari luar negeri, kita juga bisa pergi dan memberikan dukungan. Jadi lingkungan sangat besar, kita mendengar berita yang datang, kita dapat memberikan dukungan di mana saja. Ini tidak merusak akar telinga. Jadi, orang yang membabarkan dharma dari sini bisa merasakan suara yang baik dan buruk. Mereka tidak perlu pergi melihatnya. Cukup dengar saja sudah bisa memahaminya. Setelah mendengarkan dapat memahaminya dengan jelas. Jadi kita harus bersungguh hati. Tathagata membabarkan dharma tanpa gentar, memungkinkan semua makhluk untuk melindungi karma, tubuh, dan ucapan. Tidak membiarkan batin menjadi kendur. Orang-orang yang mempraktekkan dharma tidak baik akan tahu malu. Itu bagaikan singa telah mengaum, sehingga semua hewan tidak bermalas-malasan lagi. Tathagata membabarkan dharma tanpa gentar. Sang Buddha lagi berbicara begitu leluasa. Fenomena di dunia adalah demikian, sehingga beliau sangat leluasa. Membabarkan dharma tanpa gentar, memungkinkan semua makhluk untuk melindungi karma, tubuh, dan ucapan. Tidak membiarkan batin menjadi kendur. Membuat semua menjaga batin dengan baik, mengendalikan tubuh, ucapan, pikiran. Baik-baik dijaga, yaitu tidak membiarkan batin menjadi kendur. Orang-orang yang mempraktekkan dharma tidak baik akan tahu malu. Sang Buddha membabarkan dharma. Benar, kamu melakukannya sudahlah benar. Orang yang melakukan tidak benar. Kamu harus segera bertobat. Harus muncul batin pertobatan.
Yang tidak pantas dilakukan jangan dilakukan. Ini seperti singa, bagaikan singa telah mengaum. Sang Buddha saat membabarkan Dharma, ini disebut singa mengaum. Seperti singa mengaum, yaitu mengaum. Singa yang berada dalam hutan, begitu bersuara akan menggetarkan hewan lainnya. Sang Buddha membabarkan Dharma di dunia menyimpang. Ada yang menyimpang. Dengan sendirinya mendengar Dharma sejati. Hatinya juga akan tergetarkan, dan orang yang baik mendengar juga akan tergetarkan, merasakan prinsip kebenaran yang demikian baik juga ada di dunia. Saya semestinya, bila dapat mendekati orang yang berbuat baik, jadikan sebagai teladan untuk mengoreksi diri. Saya sendiri hendak berubah. Yang jahat, dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Prinsip kebenaran sangat jelas terpampang di sana, sehingga Sang Buddha membimbing para makhluk, sehingga semua hewan tidak bermalas-malasan lagi, bajik dan jahat. Buddha demikian selapis demi selapis berkali-kali dari kehidupan ke kehidupan, datang ke dunia membabarkan Dharma sesuai kapasitas, sesuai dengan kapasitas para makhluk. Sangat bersusah payah mendidik, seperti segala sesuatu hal di dunia. Suara yang terdengar, bagaimana mengoreksinya membuat kita seperti satu manusia. Manusia dapat mencapai kebudaan karena Buddha mencapai kebudaan di dunia. Menjadi manusia yang berkepribadian baru dapat menjadi karakter kebudaan, sehingga semua orang senantiasa bersungguh hati.